Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah melanjutkan kembali silsilah kajian singkat kita untuk mengisi waktu iktikaf kita selama di Masjidil Haram, khususnya bagi jamaah travel Alia umrah iktikaf akhir Ramadan ini, yaitu mengambil tema dari risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, Ashrun yajri sawabuha ba'dal mamat. Ada 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga setelah meninggal dunia. Dan sekarang kita masuk pada amalan yang ke-6. Qala al-muallifu hafizahullah al-amalus sadis tiba'atul masahif. Amalan yang ke-6 yaitu mencetak mushaf, yaitu mencetak mushaf Al-Quran. Taqaddama fi hadis Anas bin Malik wa hadis Abi Hurairah. Sudah berlalu hadis Anas bin Malik dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwarratha mushafan." Ya, di antara amalan yang akan mengalir pahalanya terus setelah kita meninggal dunia adalah mewariskan mushaf. Nah, mewariskan mushaf ini beliau menjelaskan yashmalu takhlifahu lil warasati min ahlihi, mencakup mewariskan mushaf kepada ahli warisnya dari kalangan keluarganya. Jadi seorang ayah membeli mushaf yang ia baca untuk dirinya dan keluarganya, lalu ia wariskan kepada anak keturunannya. Maka selama mushaf itu dibaca oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, bahkan oleh anak cucu-cucunya dan seterusnya, maka pahala itu akan terus mengalir bagi sang ayah yang membelikan mushaf tersebut, yang mengadakan mushaf tersebut. Ya, jadi itu yang pertama, mushaf yang dibelikan oleh ayah, yang dibaca oleh anak-anak dan cucu-cucunya, agar mereka baca dan mereka ambil manfaatnya. Wa yashmalu aidan tiba'atal masahif, dan juga mewariskan mushaf yang dimaksud di dalam hadis ini mencakup mencetak mushaf, fatauzi'aha, dan menyebarkannya, membagikannya, wa waqfaha fil masajid wa duwaril ilm, kemudian diwakafkan di masjid-masjid dan juga di markas-markas ilmu, di tempat-tempat ilmu, yaitu tempat-tempat pengajian, liyastafida minhal muslimun, agar kaum muslimin bisa mengambil manfaat darinya. Fa kullu man yaqra'u ayatan min hadhil masahif, maka setiap orang yang membaca satu ayat dari mushaf yang dicetak tersebut, au yatadabbaruha, atau mentadabburinya, ya, dibaca, mendapat satu kebaikan. Satu huruf yang dibaca akan mendatangkan satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat, sebagaimana hadis yang telah kita pahami bersama. Apalagi kalau ditadabburi, ya. Apalagi kalau ayat itu ditadabburi. Au ya'malu bima fiha min hidayat, atau ada yang mengamalkan dari ayat-ayat tersebut berupa petunjuk-petunjuk. Misalkan ada orang yang datang ke suatu masjid, lalu kemudian dia membaca Al-Quran melalui mushaf yang ada di masjid, lalu kebetulan dia sedang mengalami suatu masalah, ternyata jawabannya ada pada ayat yang dibaca. Ya, ternyata jawabannya ada pada ayat yang dibaca, dan itu memberi manfaat baginya. Maka ketika masalah yang ia hadapi telah terselesaikan dengan ayat yang dia baca melalui mushaf yang dia ada di dalam masjid, maka yang mencetaknya akan mendapatkan pahala. Jadi mengamalkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran
yang ia baca melalui mushaf yang ada di masjid. Fa innal ajral azima sayarji'u liman warrasa hadzal mushaf. Maka sesungguhnya pahala besar akan kembali bagi orang yang mewariskan mushaf ini. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mewariskan mushaf sekali lagi ada dua makna, yaitu kita membeli mushaf, mengadakan mushaf, lalu kita wariskan kepada anak-anak kita, atau kita mencetak mushaf lalu kita bagikan kepada kaum muslimin, atau kita membeli mushaf lalu kita wakafkan kepada masjid dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk di antara amalan yang sering dilakukan oleh para jamaah umroh ya. Mereka membeli mushaf ya, kemudian mereka wakafkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Maka setiap ayat yang dibaca oleh para pengunjung Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka orang yang mewakafkan akan mendapatkan pahala darinya. Apalagi kalau ditadabburi, apalagi kalau diamalkan, apalagi kalau didakwahkan. Ya, misalkan ada seorang syekh gitu ya, dia membaca mushaf di masjid, mushaf yang kita wakafkan. Kemudian ada murid yang datang, ada para penuntut ilmu yang datang bertanya kepada syekh tersebut, lalu syekh itu mengambil mushaf, membacakan ayat. Ya, jawaban atas pertanyaan kalian sesuai dengan ayat ini. Dibacakanlah ayat dari mushaf tersebut. Maka penuntut ilmu itu akan mendapatkan manfaat ilmu dari gurunya yang telah membaca dari mushaf tersebut. Bayangkan pahala yang sangat besar. Maka selama mushaf itu dibaca, ditadabburi, diamalkan, didakwahkan, maka orang yang mewariskannya, mencetaknya, dan mewakafkannya itu akan mendapatkan pahala. Maka ini diantara amalan yang insya Allah ringan, tapi pahalanya akan terus mengalir hingga kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.